Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Hamba Allah, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rahman yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, salam dan salawat kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi yang baik ini kita berkenan untuk ada di tempat ini melaksanakan sholat subuh, zikir dan doa, dan kita lanjutkan dengan ta'lim, dan insyaallah kita niatkan sebagai iktikaf kita, dan mudah-mudahan ada faedah dan manfaat yang bisa kita dapat, bertambah iman kita, bertambah wawasan kita, dan bertambah pula kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita coba bincang-bincang tentang persoalan sholat, sekitar persoalan ibadah mahdhah kita, ibadah khusus kita yang biasa kita lakukan setiap hari, yaitu persoalan sholat. Sholat, sepakat dan kita tahu semua bahwa hukumnya wajib. Secara historis atau secara waktu, sholat ini kepada Rasulullah diwajibkan atau disyariatkan itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Yang saya maksud dengan syariat sholat adalah sholat yang 5 waktu. Bahwa Rasulullah sholat itu sudah dilakukan dari sejak beliau menjadi nabi. Tetapi perintah 5 waktu itu dilakukan atau disyariatkan pada saat beliau Isra Mi'raj, dan itu terjadi pada tahun ke-12, antara tahun ke-12 dan 13 dari kenabian. Baru syariat ibadah yang lain seperti zakat, puasa, dan haji. Bapak Ibu yang berbahagia, sholat yang kita lakukan ini adalah sebuah, di samping sebuah kewajiban, sebetulnya kalau kita mencoba pendekatannya secara akidah, sholat itu bukan hanya sebagai kewajiban, tapi sebuah kewajaran dan kepatutan. Kenapa saya katakan sebagai sebuah kewajaran dan kepatutan? Bagaimana tidak? Kita sebagai hamba, makhluk Allah yang bisa hidup karenanya, yang selalu mendapatkan nikmatnya, dan kita dialiri oleh Allah dengan kebaikan-kebaikannya, termasuk bisa bernafas, bisa melangkah, mendengar, melihat, berpikir, berjalan, dan sebagainya. Ya. Maka nikmat yang tidak pernah putus ini, kebaikan Allah yang tidak pernah berhenti ini, sudah sebaiknya dan seharusnya dan sepantasnya yang diberi nikmat ini berterima kasih, bersyukur kepada Zat yang memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita berterima kasih? Bagaimana cara kita biar
terus mendekat kepada pencipta kita, maka diajarkanlah, disyariatkanlah ibadah yang bernama sholat. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, bicara juga tentang sholat, ada dua pertanyaan, ada dua hal yang coba kita renungkan. Pertama, sudah benarkah sholat kita, dan apakah sholat kita diterima atau tidak? Ini dua pertanyaan. Sudah benar atau belum sholatnya? Terus setiap kita sholat setiap hari, kira-kira diterima atau tidak sholatnya? Jangan sampai kita capek, gerak, diri, duduk, sujud, terus kita nggak diterima sholat. Atau kita melakukannya tiap hari, ternyata sholat kita belum benar, atau malah tidak benar sama sekali. Kalau tidak benar, maka konsekuensinya tertolak. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, maka untuk menjawab dua pertanyaan ini, apakah sholat kita diterima, apakah sholat kita benar, maka kalau bicara tentang benar dan tidaknya sholat kita, nah itu nanti terkait dengan rukun, syarat, dan sejauh mana kita bisa mengikuti tata cara sholat yang dicontohkan dan dipraktekkan oleh yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau rukunnya dipenuhi, syaratnya juga dipenuhi, maka insya Allah benar sholatnya. Tapi kalau soal apakah diterima atau tidak, itu kaitannya dengan hati kita. Kita ikhlas nggak lakukan? Kita ini tawajuhnya, orientasi ibadahnya benar nggak kepada Allah, atau berharap pujian dari selain Allah, atau kita orientasinya kepada manusia? Nah, kalau keikhlasan itu tidak ada, kalau ibadah sholat itu karena ingin pengakuan, pujian, kemudian juga status sosial, maka sudah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa ma tidaklah diperintahkan manusia itu untuk beribadah kecuali mukhlisin. Mukhlisin itu artinya ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya bukan tanpa pamrih. Jangan berkesimpulan, oh ikhlas itu nggak ada pamrih. Bukan. Ikhlas itu pamrih. Cuman pamrihnya kepada Allah. Oh dia mah ikhlas, nggak usah dikasih. Nah, berarti salah mana ikhlas? Ikhlas itu tetap berpamrih, berharap. Cuma berharapnya kepada Allah, itulah ikhlas. Kalau berharapnya, kalau memintanya itu kepada manusia, nah itu bukan ikhlas. Lawan dari ikhlas apa? Ria. Ria itu artinya dari kata-kata ro'ayah, aroyui, artinya dilihat, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dapat pengakuan, ingin dapat apresiasi dari selain Allah. Ini kita tadi sholat subuh. Sejak kita berniat dan melaksanakan subuh, terus yang ada dalam hati kita dan pikiran kita, itu kita sholat karena siapa? Karena ingin supaya dilihat ahli ibadah oleh tetangga, supaya ingin dikatakan, oh ini mah ahli sujud. Kalau itu yang masih terpikir, maka berarti sholat kita belum ikhlas. Berarti sholat kita masih ria. Tapi kalau berharapnya, memintanya, memohonnya, pamrihnya kepada Allah, itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Kalau bicara tentang ikhlas, belajarlah sama surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu tahu surat Al-Ikhlas berapa ayat? 4 ayat ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata-kata ikhlas di situ? Ada nggak Bu? Nggak ada ya. Ayat pertama ada Qul huwallahu ahad. Nggak ada. Allahus samad. Nggak ada. Lam yalid wa lam yulad. Nggak ada. Wa lam yakul lahu kufuwan. Kalau surat yang lain kan jelas. Surat An-Nas, ada nggak kalimat An-Nas? Ada. Qul a'udzu birabbin nas, sudah ketemu. Al-Falaq, qul a'udzu birabbin Al-Lahab, tabat yada abi lahabin, lahabnya. An-Nasr, idza jaa nasr. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal al-ikhlas. Kata ulama, itulah ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih, ya, kosong. Kosong dari apa? Kosong dari sesuatu yang lain dan memisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhlas itu nggak perlu diucapkan. Saya itu udah ikhlas. Oh berarti belum ikhlas ya? Saya berbuat ini ya Allah, udah ikhlas banget lah. Nggak perlu diucapkan. Seperti surat Al-Ikhlas. Terus ya antara kita dan Allah saja ya. Nah, sholat kita itu biar diterima ya harus ikhlas. Hanya kepada Allah dan karena Allah. Ya, kepada Allah kita berharap, karena Allah kita berbuat. Maka itulah ikhlas. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, ini kalau bicara tentang bab sholat itu panjang. Tapi standing kita di situ dulu gitu ya, supaya tidak ada keraguan dalam diri kita. Ini sholatnya diterima nggak sih? Kayaknya masih acak-acakan deh bacaannya. Kayaknya belum seperti imam kita bacaannya. Surat pilihannya masih belepotan. Nah, kalau urusan diterima atau tidak, bukan itu bagiannya. Tapi bagiannya adalah kita berbuatnya, sholatnya ini lillah atau siwallah, karena Allah atau karena yang lain. Maka orang yang bacaan mungkin belum beres, ya, gerakannya belum sempurna, Qurannya belum fasih, itu kan fikih itu bagiannya, ya, bukan bagian dalam hal diterima atau tidak. Maka insya Allah menjaga hati, ya, tetap ikhlas karena Allah dan kepada Allah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sendiri nggak pernah dan nggak bisa tahu kalau urusan diterima atau tidak sholat, nggak bisa menilai. Walaupun kelihatannya tuh orang sholatnya ya orang lagi mabok ya misalnya, nggak bisa, karena itu urusan hati kan. Pakaiannya kayaknya nggak beres, nggak bisa. Nah itu urusan ini hati, urusan qalb, dan itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan belum tentu juga orang yang berpakaiannya rapi, bersih, katakanlah saya ini kan casing aja Pak, putih pakai sarung, ini casing. Apakah saya adalah orang yang paling diterima sholatnya hari ini? Boleh jadi Bapak yang tidak tadi sholat di pojok atau mungkin di belakang, tapi hatinya bersih, ya, khusyuknya mantap, dia orang yang paling diterima sholatnya pagi hari ini. Alhamdulillah. Nah baik, karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu, maka saya nggak mau membahas itu, nggak mau bahas apakah orang itu sholatnya diterima atau tidak. Saya ingin masuk ke bagian yang kedua, apakah sholatnya benar atau tidak. Nah kalau benar dan tidak, standarnya adalah sejauh mana rukun syaratnya itu terpenuhi.
seperti saya sholat. Itu hadisnya. Di dasarnya itu, sholatlah kalian seperti saya sholat. Nah pertanyaannya begini, gimana caranya kita mengetahui Rasul sholat sementara Rasul sudah tidak ada? Tapi perintahnya sholatlah kalian seperti saya sholat. Ini perintahnya kepada siapa? Tentu kepada orang yang hidup dengan Rasul. Mereka bersama yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nah kita hidup bersama Nabi enggak? Tidak. Sejaman enggak? Tidak. Semasa tidak? Tidak. Nah jadi itu hadisnya. Sholatlah kalian seperti saya sholat. Pertanyaannya gimana caranya kita biar tahu Rasulullah sholat? Maka pilihannya adalah kita mencari tahu kepada yang tahu. Dan siapa yang tahu? Nah disitulah pentingnya riwayat tentang hadis Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau bicara ayat Quran itu terlalu global kalau mau bicara tentang sholat. Ada nggak bacaan tahiyat dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada nggak bacaan takbiratul ihram dalam sholat? Nggak ada. Ada nggak penjelasan dalam Quran bahwa sholat maghrib itu 3 rakaat, subuh itu 2 rakaat? Kalau tadi tambah puluh, ada nggak di Quran? Nggak ada. Dulu ada yang siapa itu yang sempat ramai itu Pak, Adi Armando namanya, yang dia bilang apa? Perintah atau ayat sholat 5 waktu itu nggak ada di Quran. Masih ingat nggak Pak? Sebetulnya ada benarnya kata-kata itu. Memang di Quran nggak ada verbatim gitu ya, verbatim teks atau ayat yang menyuruh kita sholat 5 waktu. Memang nggak ada. Tetapi apakah itu menghilangkan atau menafikan sholat 5 waktu? Tidak. Kenapa? Karena secara implisit dijelaskan oleh ayat yang lain. Aqimis sholat liduluki syams ila wasaqil lail wa qur'anul fajr. Itu ada ayatnya gitu dalam surat Al-Isra. Apa kata Allah? Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir ila wasaqil lail, sampai selesainya gelap malam. Maka wa qur'anul fajr, dan sholat fajar. Ayat itu sebetulnya menjelaskan 5 waktu itu. Tergelincir matahari berarti sholat apa itu? Zuhur. Ila wasaqil lail, sampai selesainya malam berarti melewati waktu apa itu? Asar, maghrib, dan isya. Wa qur'anul fajr, dan juga bacaan sholat di waktu subuh. Berarti kan kena semuanya. Cuma memang yang jadi persoalan kenapa viral kemarin, ngapain sih berkomentar atau berucap tentang sesuatu yang nggak perlu banget dan bukan bagiannya. Itu aja kan yang persoalan. Nah maka kita akan menemukan tata cara sholat itu tidak di Quran Pak. Jadi menemukannya di mana? Hadis Rasulullah Muhammad SAW. Maka shallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti saya sholat. Gimana kita tahunya? Hadis ini Pak, ini kan disampaikan Rasulullah atau dipraktekkan Rasulullah, kemudian dilihat dan diikuti oleh sahabat. Sahabat ketika mereka hidup itu kemudian sholat mereka, ucapan dalam sholat itu dilihat dan diikuti oleh generasi selanjutnya, yaitu siapa? Tabi'in. Nah tabi'in ketika di masanya itu diikuti dan dipraktekkan oleh generasi selanjutnya. Generasi apa itu? Tabi'in. Terus sampailah kepada ulama kita, sampailah kepada guru-guru kita, dan kepada guru-guru itulah kita mengikuti dan mencontoh. Jadi tentang sholat ini kita tidak bisa langsung belajar dari Rasul
Kita harus mengikuti Rasulullah. Kita harus apa? Seperti Rasulullah. Gimana seperti Rasulullah? Gak bisa. Maksudnya sih benar, tapi sulit dipraktekkan. Terus maksudnya ikut Rasul itu gimana? Berarti mengikuti para ulama, mengikuti para guru yang mereka punya sanad, punya pengetahuan dari gurunya dari gurunya kepada tabi'in, kepada sahabat, baru sampailah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan berikutnya, siapakah yang bisa diikuti dari kita belajar sholat? Dari para ulama. Apakah ulama yang ada sekarang? Nah, kan gitu. Atau ulama yang seperti apa? Ulama yang kondang, ulama yang terkenal di TV itu? Tidak. Ulama yang secara keilmuan teruji. Ulama yang punya karya dan karyanya ini teruji. Nah, itulah yang kemudian di dalam ilmu fikih tentang sholat ada imam mazhab. Ada imam mazhab. Yang Bapak Ibu tahu imam mazhab ada berapa? Ada 4 ya. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki. Padahal imam mazhab itu banyak sebetulnya. Ada Al-Laitsi, ada Al-Zahiri, banyak sekali. Kenapa yang masyhur 4? Pertama, yang 4 ini mereka punya tulisan, punya karya, punya kitab. Terus yang kedua, mereka memang teruji keilmuannya. Kalau mereka punya kitab itu teruji. Terus yang kedua, punya banyak murid, punya pengikut yang jumlahnya banyak. Dan sampai hari ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini punya ulama yang luar biasa. Para aulia, para habaib, yang mereka ini adalah dulu para pendakwah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa di Indonesia ini, katakan kita sholat, kenapa ada qunut, kenapa bismillahnya dijaharkan? Itu kan khas mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia, Mekah, Madinah, bismillahnya tadi keraskan. Nanti kita akan cerita kenapa. Yang pasti Indonesia ini dulu penyebaran agama Islam, ya, pengajaran di pesantren, di halaqah-halaqah, itu adalah mereka para dai yang berasal dari Timur Tengah, ya, kebanyakan dari Yaman, ada juga dari Mesir. Yang mereka itu adalah bermadzhabkan Syafi'i. Akhirnya mereka datang ke sini, mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan kepada muridnya, murid-murid itu adalah para ulama-ulama, orang tua kita terdahulu sampailah kepada kita. Gitu ya. Nah, jadi imam mazhab itu adalah orang yang atau ulama yang sangat terpuji keilmuannya. Imam Syafi'i misalnya 9 tahun dari umurnya itu udah hafal Quran. 13 tahun dia sudah berfatwa di Mekah, mufti, jadi konsultan sekarang, ya kan? Terus hafalan itu luar biasa, hafalannya luar biasa. Beliau kalau dari masjid mau pulang ke rumah itu tutup telinga, ditutup telinga. Ya. Kenapa? Karena beliau itu tidak ingin menerima suara-suara sepanjang perjalanan. Karena kalau beliau tidak tutup telinga, ungkapan orang dalam perjalanan beliau dari masjid ke rumah itu teringat dan hafal betul. Cerdas betul beliau. Beda sama kita, nggak usah ngomong orang. Ini taklim kita malam ini 20% nggak bisa diserap, Jadi kecerdasannya, daya ingatnya luar biasa. Beliaulah Imam Syafi'i. Belum lagi
imam yang lain. Nah, apa yang kita ketahui dan kita praktekkan dari sholat kita selama ini itu mengikuti mazhab Asy-Syafi'i dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita. Lain kalau kita orang India atau lama di India, lama di Pakistan, maka itu mazhabnya lain-lain. Mazhabnya apa? Mazhabnya adalah Hanafi. Ya. Kalau kita sedekap gimana sedekap? Sedekap kan begini, di bawah perut atau di atas dada atau di bawah perut kalau kita sedekap. Kalau sedekap apa? Allahu di perut, di bawah perut atau di atas perut? Di pas perut ya kayaknya ya. Tahu diri gitu begini. Nah kalau udah di atas perut, yaitu Syafi'i. Kalau di bawah perut, nah itu Hanafi. Nah kalau di atas perut, nah itu Hambali. Dari situ juga beda. Oke, ya. Jadi saya tidak masuk ke situ. Pada prinsipnya ada mazhab, ada jalan untuk kita beribadah ini. Tuntunannya adalah para ulama yang teruji keilmuannya karena punya karya, punya pengikut yang banyak. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, kita masuk ke dalam tema sholat. Tentang sholat. Sholat itu ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya. Syarat wajib sholat itu apa? Syarat wajib sholat itu pertama adalah dia muslim. Kalau dia bukan Islam, nggak ada kewajiban untuk sholat. Sepakat apa ini? Terus yang kedua, dia orang balik, udah akhir dan balik. Tanda balik itu apa? Ya, kalau secara fisik ada pertumbuhan fisik yang berubah. Kalau laki-laki zakurnya keluar, begitu mimpi basah. Kalau ibu-ibu wanita datang menstruasi, nanti balik. Nah itulah masa di mana seorang itu bisa dikatakan balik atau tidak. Itu baliknya, belum lagi akil. Nah hari ini problem kita memang anak ini sudah balik, tapi kadang-kadang akhirnya belum cukup. Kalau akhir kan kayaknya yang minimal. Dulu waktu saya seumuran saya, orang balik itu, terutama yang perempuan, itu SMP mau ke SMA itu baru balik, baru mimpi, tumbuh zakur. Yang perempuannya biasanya sama dia SMP masuk SMA, baru dia datang menstruasi. Tapi anak hari ini kelas 4 aja saya lihat sudah ada yang sudah menstruasi, cepat betul. Kelas 5, kelas 6 itu rata-rata sudah balik. Sementara akhirnya nalarnya belum cukup, masih belum cukup. Padahal mestinya bersamaan akhir dan balik. Nah tapi dalam kuliah persyaratan atau syarat wajibnya sholat itu ya harus balik. Maka anak-anak yang belum masuk akhir balik dia belum wajib sholat. Ini ada anak-anak. Kemudian dia ngantuk, karena kalau dia tahu dia nanti besok nggak sholat lagi. Pada prinsipnya kewajiban sholat itu buat orang yang sudah balik. Terus kalau dia sholat berpahala atau tidak? Terus kalau dia nggak sholat berdosa nggak? Enggak. Dia nggak berdosa kalau nggak sholat. Terus kalau dia sholat berpahala nggak? Nggak juga. Terus yang berpahala siapa? Ini bapaknya. Karena ngajak anaknya, mendidik anaknya, mengkondisikan anaknya dia terbiasa untuk sholat. Karena Rasulullah mengajarkan, menyampaikan, ajarilah anakmu untuk sholat. Perintahkan dia, biasakan dia untuk sholat. Umur berapa? Umur 7 tahun. Ya, kalau nggak sholat nanti dipukul, tapi pukulan yang mendidik.
akil balik, dia sudah ngerti. Jangan baru akil balik belajar sholat, berat itu. Tapi mulai dari usia seperti ini. Tapi secara hukum dia belum wajib sholat. Sama halnya saya sering umroh, bimbing umroh. Anak kecil udah umroh, kan lucu itu pakaiannya loh, bosot lagi, lari-larian ya. Kadang lagi total makan es krim. Udah gitu, ketika sakit digendong tidur. Terus ya jangan tanya apakah diterima atau tidaknya hajinya atau enggak, jangan tanya. Emang belum wajib ya, ya? Belum terpenuhi syarat wajibnya. Dan terus siapa yang berpahala? Siapa yang berkebaikan? Orang tuanya. Ya? Orang tuanya yang dapat kebaikan dari ibadahnya seorang anak yang belum balik. Terus yang ketiga apa? Syarat wajib sholat, yaitu akil tadi. Dia berakal, dia sadar, tahu pengetahuan. Itu aja syarat wajib sholat. Siapakah yang boleh uzur, boleh tidak sholat? Dua saja. Pertama orang yang naum, orang yang tidur. Terus yang kedua orang yang lupa. Nah itu boleh nggak sholat? Lagi tidur, tidurnya tidur kebo pak. Wah lama terus seharian tidur. Akhirnya sholat zuhur asar lewat. Ya mau gimana? Nggak bisa. Orang tidur terus sholat. Cuma memang kalau dia bangun, dia dalam madzhab Syafi'i itu harus difoto sholatnya, harus dikumpulkan. Seorang yang lupa, orang lupa itu ya dapat uzur, dia nggak sholat. Katakanlah seharian dia lupa sholat, ya. Subuh lupa, zuhur, asar, maghrib, isya lupa. Jadi kalau mau lupa gimana kan? Memang perlu diperiksa ke dokter ini kenapa lupa terus. Lupa kok sehari. Kalau lupa mungkin maghrib, mungkin ya, karena kesibukan dan sebagainya. Tapi kalau lupanya seharian pasti penyakit tidak masalah. Tapi secara hukum kalau orang lupa maka tidak sholat nggak apa-apa. Sama ketika bapak ibu puasa Ramadan atau puasa sunnah, jam 7 makan, makanya banyak lagi sendiri. Nah kira-kira disalahkan nggak itu saat puasa? Ya kalau dia lupa ya nggak salah, tetap sah lanjut aja. Tapi kalau dia sadar sengaja makan bahkan satu piring, berarti kan rusak puasa. Demikian juga dengan sholat. Kalau dia lupa melaksanakan sholat tertentu, maka dia uzur. Nah, Bapak ini yang berbahagia. Nah, itu tentang uzur sholat. Nah, sekarang masuk ke syarat sah sholat. Ya. Syarat sah sholat. Nah, biar sholatnya ini sah itu gimana? Nah, ini kaitannya belum masuk sholat. Kalau syarat sah itu belum masuk sholat, prakondisi. Bapak dari rumah ini mau sholat subuh tadi. Apa yang mesti dipersiapkan? Apa yang mesti dipenuhi supaya sholatnya sah? Pertama adalah dia harus thaharatul hadatsain, suci dari hadas. Hadasnya dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ini dulu Pak, sebelum Allah Akbar dalam sholatnya. Sebelum Allah Akbar, pastikan dulu syarat ini dipenuhi. Yaitu apa? Suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu apa? Berwudu belum. Kalau wudunya belum, wudunya rusak, ya nggak sah. Nah itu hadas kecil. Kalau hadas besar, dia semalam habis junub enggak? Habis berkumpul enggak? Kalau habis kumpul,
Jangan langsung wudhu terus sholat, nggak diterima sholat. Harus hadas dulu. Apa itu? Aujabal ghusl, mandi dulu. Maka di mana-mana Pak Bu, dalam buku fikih itu selalu pembahasan toharoh atau persoalan bersuci itu nomor 1 ya. Baru bab yang keduanya adalah masalah sholat. Kenapa? Karena kalau toharohnya bersucinya belum benar, maka sholatnya juga nggak benar. Oke, nanti harus dibahas itu masalah toharoh itu ya. Jadi hadas kecilnya berwudu benar, hadas besarnya ini mandinya benar. Mandi yang benar bagaimana? Ya kalau dia habis dulu, maka seluruh anggota badan, seluruh bagian dari tubuh kita harus terbasuh. Jangan sampai tidak, dari kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki itu harus dibasuh. Bukan dilap ya, dibasuh. Gimana kalau nggak ada air? Rasanya susah dipercaya kalau ini kalau nggak ada air. Lagi mati Ustaz ini sambil ini. Bisa disiasati lah tetangga kan, aduh malu kan, malu itu kan soal rasa. Tapi pernah terjadi zaman Rasulullah ketika ada seorang sahabat habis dulu malah, sementara ada kewajiban sholat, air nggak ada. Kalau di sana air nggak ada itu biasa. Jangan bayangin di Arab itu seperti sekarang yang airnya banyak karena apa hasil apa itu kan sulingan air laut ya. Yang kemudian dikirim ke rumah tangga. Dulu belum ada mesin apa? Mesin air. Bagaimana itu? Mengandalkan oase, mengandalkan mata air. Dan itu terbatas. Ada sahabat dia habis duduk, setelah dia harus sholat, gimana? Kan tayamum. Akhirnya guling-guling tuh sahabat, guling-guling tayamum. Biar rata gitu. Kalau mandi kan harus rata. Nah, kalau nggak ada air maka tayamum itu harus rata, guling-guling, bayar. Kalau di sini enggak, air banyak. Nah kembali tadi pada prinsipnya diselesaikan dulu nih hadasnya, hadas kecil dan hadas besar. Itu syarat sah sholat. Kalau ini belum beres, nggak benar sholat, nggak sah, nggak baik. Yang kedua apa? Toharatul najasah. Dia harus suci dari najis. Bedakan hadas dan najis. Kalau hadas itu keadaan, kalau najis itu ada wujudnya. Najis di mana? Najis di pakaian, najis di tempat, najis di badan. Itu harus disterilkan dulu. Sebelum itu dilakukan jangan salah dulu. Nanti nggak sah. Kayak tempat ini, ya. Misalnya sini mata tutup, nggak ada anjing makan ya. Atau kucing lalu-lalang gitu, takutnya buang air, buang angin, atau buang ngekek. Itu kalau tempatnya. Gimana dengan badan kita? Badan kita pun juga sama. Mungkin buat bekas BAB, nempel dan sebagainya. Ya, ada darah kan najis. Darah yang mengalir sudah sempat dibersihin, itu najis. Atau pada pakaiannya kena kotoran, itu dulu selesaikan, baru melakukan sholat. Nah itu toharatul najasah, suci dari najis. Kemudian yang berikutnya adalah satrul aurat, menutup aurat. Beresin dulu auratnya. Aurat laki-laki apa? Aurat laki-laki itu di atas pusar, di bawah lutut. Itu dasarnya, itu basicnya, itu minimumnya Pak ya. Tapi jangan kemudian itu ya Bapak di atas pusar, di bawah lutut. Bener besok Pak nggak aku doang sih. Ya nggak begitu. Itu fikih ya, tapi kan akhlaknya nggak begitu. Nanti ada ketemu ayat yang lain. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Berhiaslah, bercantik-cantiklah, bergagah-gagahlah kalau kamu masuk ke dalam
masjid. Maka dari ayat itulah orang ketika mesti pakai koko, wah kagak. Memang sunnahnya begitu. Pakai parfum, peci ini kan sebetulnya nggak terkait dengan sah tidaknya sholat. Saya nggak pakai peci, kira-kira sama sholat. Sama. Kalau kira-kira saya Ustaz imam tadi pakai helm gitu, helm Gojek gitu, kira-kira sama sholat? Sama. Cuman yang lucu aja. Itu tidak terkait itu dengan sah tidaknya sholat gitu. Sama dengan pakaian. Saya pakai baju gamis Indonesia dengan khas sarungnya gitu. Ya. Kira-kira kalau di sini ada orang sholat pakai kain kafan, sah tidak? Sah aja. Yang penting tertutup auratnya, yaitu di atas pusar, di bawah kurban. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu itu auratnya seluruh badan tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Maka perhatikan ibu kakinya itu harus pakai sarung kaki atau tidak harus sarung kaki. Yang penting di saat sholat tertutup, entah dengan pakaian itu sendiri, intinya harus tertutup. Nah kalau terbuka atau bagian tangannya terbuka, maka nggak terpenuhi syarat sah tadi. Gitu ya. Oke, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Ini saya sudah dicek ya kiblatnya Pak. Ini fotonya ya. Mustaqbilal kiblat, menghadap ke kiblat. Kecuali di luar tempat yang permanen ini, Bapak dalam keadaan safar tetap ada upaya untuk mengetahui di mana arah kiblat. Tapi nggak ada alat nih, HP mana ketinggalan, nggak ada lagi tuh bawa apa tuh kompas lagi. Aduh gimana? Matahari juga lagi mendung ini, nggak ketahuan arah barat timurnya. Ya sudah dengan keyakinan saja. Saya yakin ke sana. Ada aturannya. Yang berikutnya apa? Dukhulul waqt. Syarat sah salat itu harus masuk waktu. Ya. Harus masuk waktu. Nah, sebetulnya kalau waktu itu bukan patokannya jam. Subuh udah ini udah jam berapa? 4:30. Jam itu bukan ukuran waktu. Ukuran waktu sholat itu adalah pergerakan matahari. Cuma kan kalau malam-malam ini Pak melihat apa tanda-tanda matahari itu susah ya. Siapa yang mau juga gitu. Padahal dalam keterangan hadis Rasulullah waktu sholat itu berdasarkan pergerakan matahari. Misalnya sholat zuhur, sholat zuhur itu kapan Pak? Yaitu tergelincirnya matahari. Tergelincir artinya udah bengkok Pak. Kalau kita berdiri, saya dulu waktu kecil itu ya, lagi membala kambing. Jam berapa ya? Ini waktunya masuk loh. Berdiri aja kita. Oh udah miring bayang-bayang kita. Oh berarti sudah tergelincir matahari. Tapi kalau masih lurus, nah belum. Ya. Sampai bayang-bayang kita itu sama persis dengan ukuran badan kita. Miring balik sini. Berarti itu udah waktu habis waktu zuhur dan masuk waktu asar. Nah waktu asar apa? Itu ketika bayangan kita sama dengan ukuran kita sampai terbenamnya matahari. Terus waktu maghrib waktunya kapan? Yaitu dimulai dari terbenamnya matahari sampai mega merah itu hilang. Kalau mega merahnya, kalau bisa mega merahnya hilang sampai fajar shodiq. Fajar shodiq itu ada tanda ya. Nah, kalau kita melihat dari ketinggian itu kelihatan fajar shodiq. Jadi patokannya itu. Jadi kalau belum masuk waktu maka belum wajib sholat. Kalau katakanlah kalau ukuran jamnya, Bapak Ibu mau jalan, mau shopping, mau sholat zuhur dulu, tapi masih jam 11, salah sholatnya.
belum maksud, waduh, dia nggak mau ribet sholat subuh kalau mau jalan gitu, mau kantor gitu. Jam 4 udah sholat ya. Sah tidak? Tidak sah. Walaupun sholatnya khusyuk, walaupun nanti rukun sholatnya terpenuhi, tapi karena belum masuk waktu, maka dia tidak sah sholat. Nah itu, jadi wuduhu dulu Pak. Dan yang terakhir, syarat sah sholat adalah ijtinabul mubtilat, yaitu menjauhi segala yang membatalkan sholat. Saya tadi itu hadasnya. Nah baik Bapak, ini yang berbahaya. Selanjutnya ya, sekarang masuk ke, ini kita udah sholat. Kalau tadi kan prakondisi, itu belum masuk sholat. Sekarang masuk sholat, kita mau sholat. Ini masih terkait dengan diterima atau tidaknya sholat imam, sah benar tidaknya sholat kita. Maka dalam hukum fikih itu ada rukun sholat. Tidak semua gerakan kata-kata dalam sholat itu rukun. Ada yang sunnah. Nah yang perlu diperhatikan adalah rukun sholatnya nih. Yang pokoknya ini. Apa yang pokok itu? Pertama, pastikan bahwa ketika kita sholat kita berniat. Niat itu adalah rukun sholat. Apakah niatnya harus dilafazkan? Ini soal perbedaan mazhab. Apakah cukup dalam hati? Lagi-lagi ini persoalan mazhab. Kalau mazhab Syafi'i ya, itu perlu untuk dilafazkan. At-talaffuz niat, perlu melafazkan niat untuk membantu hati. Dan itu harus dengan kesadaran. Tadi kita sholat subuh, kita tadi berdiri menghadap kiblat itu ngapain? Sholat. Tadi saya sholat. Sholat apa nih? Sholat sunnah atau sholat fardu? Fardu. Fardu apa ini? Fardu sunnah, berarti usolli fardu sunnah. Terus mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Ini tunai atau ganti? Sholat kan ada dua, tunai dan ganti. Kalau tunai itu adaan, kalau ganti itu namanya qadaan. Maka usolli fardu sunnah rakaat ini mustaqbilan kiblat ada. Nah tunai itu bahasa Arabnya adalah ada, dilaksanakan langsung, bukan qadaan. Adaan. Nah kita imam atau makmum? Kalau makmum berarti makmuman lillahi, kan gitu. Jadi ngebantu hati kita. Oh iya, saya sedang sholat. Sholatnya sholat fardu, fardunya fardu subuh, menghadap kiblat, sholatnya langsung, dan saya sebagai makmum karena Allah. Ustaz boleh nggak jangan pakai bahasa Arab? Kayaknya ribet banget ya. Sholat fardu subuh kan kita tukar lagi. Boleh nggak? Boleh. Tadi saya udah coba terjemahkan. Niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat langsung sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Baru. Nah itu rukun yang pertama. Kalau nggak dilafazkan juga nggak apa-apa. Misalnya dalam mazhab Maliki, Hambali itu tidak ada talaffuz, tapi tetap dengan kesadaran. Hati ini mengatakan saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat langsung sebagai makmum karena Allah. Nah itu pertama. Yang kedua, yang menjadi rukun sholat adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ya, ini cara takbir ini macam-macam ya. Tapi yang saya tahu 3 cara yang ada. Pertama adalah sejajar dengan telinga Allah. Ada yang di bawah telinga Allah. Ada yang sejajar dengan pundak Allah. Yang saya belum pernah temukan Allah Akbar sampai angkat tangan itu nggak pernah. Hanya 3 cara yang saya tahu. Sejajar dengan telinga,
di bawah telinga, sejajar dengan pundak. Saya nggak tahu bapak di mana, tapi tiga-tiganya insya Allah ada contohnya, ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Takbiratul ihram, dia bertakbir Allahu Akbar. Takbir itu takbir, ihram itu haram. Artinya ketika dia takbir, maka haram itu berlaku ihram. Haram dari apa? Haram dari bicara di luar bacaan salat. Haram bergerak-gerak lebih dari 3 kali. Ihram. Sama kalau ibu yang pernah umroh, ya, kan ada niat ihram ya. Nawaitu umroh atau labbaik Allahumma umratan. Kalau udah terucap kata itu berarti berlaku larangan ihram. Kalau dalam konteks umroh, maka dia nggak boleh apa bu? Pakai wangi-wangian, nggak boleh potong kuku, cabut rambut. Itu dalam ibadah umroh. Dalam sholat juga sama, ada ihramnya, yaitu takbiratul ihram. Artinya ketika takbir itu digemakkan, maka dia mulai harus menjaga larangan-larangan sholat tadi. Nggak boleh lagi kalau udah takbiratul ihram itu makan, minum, udah nggak boleh. Sampai kapan itu? Sampai di mana itu? Sampai mengucapkan salam ke kanan. Nah maka para ulama mendefinisikan sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim bi syara'i' makhsus. Disebut sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau belum takbir belum mulai, niat itu kan di hati, dibantu dengan lisan. Bahasanya gini, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilan qiblah. Ya, ada makmuman. Setelah itu diulang lagi atau ada jeda ini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah takbir, mau udah semuanya ibarat kalau mobil argo jalan, argo sudah jalan. Baik, itu yang kedua. Yang berikutnya apa? Al-qiyam. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri, duduk. Duduk, kalau tidak duduk, maka berbaring. Yang berikutnya adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Itu rukun. Sepakat itu. Yang berikutnya adalah ruku. Yang berikutnya adalah i'tidal disertai dengan tumanina. I'tidal itu dari ruku ke berdiri. Kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian tasyahud akhir. Tasyahud akhir Pak, kalau tasyahud awal itu sunnah. Ya, at-tahiyat kalau sholat maghrib Pak. Sholat maghrib ini kan ada 2 tasyahud Pak. Ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau lupa pada tasyahud awal tidak tahiyat, tetap sah. Tapi kalau tasyahud akhir itu rukun, dia harus dilaksanakan. Yang berikutnya adalah duduk tasyahud, harus duduk. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan selanjutnya. Dan yang terakhir salam, dan terakhir lagi adalah tertib. Jadi harus berurut. Nah baik Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, dari rukun-rukun sholat ini, jadi kita paham, oh iya, ini yang harus dilakukan dan jangan sampai terlewatkan. Kalau tidak, maka sholatnya tidak sah. Adapun bacaan subhanallah wa bihamdihi 3 kali itu sunnah. Ibu baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira itu sunnah. Ibu baca apa lagi? Ketika duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu sunnah. Tapi jangan juga karena sunnah terus nggak dikerjain, sayang betul. Emang ngapain? Cari yang rukun-rukun saja. Di mana nikmatnya? Di mana komunikasinya? Di mana kelezatan kita di dalam sholat. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira itu
sekali lagi membahas persoalan-persoalan ini panjang. Saya baru membahas tentang bagaimana sholat bisa sah dan tidak. Belum bicara bagaimana sholat ini biar khusyuk bagaimana, biar nikmat seperti apa, zikir dan bacaan yang terbaik itu apa. Itu tentu pada pertemuan-pertemuan yang berikut. Saya kira itu dari saya. Sekiranya ada pertanyaan yang silakan. Ada sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita sholat pengganti kita qadha itu, misalnya maghrib, apa pada saat maghrib atau bisa ke waktu lain untuk qadha? Sholat apa nih Pak? Sholat wajib. Oke. Qadha itu ada dua. Kalau kita katakanlah sholat maghrib ini karena ketiduran, tidurnya yang betul dari habis asar tidur sampai lepas isya baru bangun. Akhirnya waktu maghrib sudah lewat. Terus qadanya gimana? Ya itu sholat maghrib ketika ingat, walaupun waktunya masih sudah masuk isya, nanti langsung tunai. Atau sholat subuh, habis begadang ada cara begitu, bangun-bangun jam 7, bangun bersubuh, begitu sholat, si istrinya udah seneng, suami saya duha sholat. Pas sholat kedua ada umurnya itu, duha apa ada umurnya, berarti dia sedang sholat. Jadi kalau bangun ya jam 7, ya sudah, sholat subuh ada jam 7, itu qadha. Atau qadha itu terkait dengan sholat yang dulu pernah ditinggalkan, lagi zaman-zaman nakalnya, lagi nakal dulu sholat tadi tinggalkan. Maka qadhanya adalah pada saat waktu sholat tertentu. Sholat apa dulu yang sering ditinggalkan? Sholat subuh, ya sudah. Tadi habis sholat subuh Pak, Bapak sholat lagi, bisa juga sholat namanya sholat qadha. Tapi suka salah paham gitu. Ada orang mungkin karena hanya melihat satu hal, ada orang sholat subuh sholat lagi, sholat apaan? Kan nggak ada berarti ya. Jangan suzon dulu, mungkin dia sedang sholat qadha kali dulu waktu masa remajanya nakal, nggak sholat, terus dia qadha. Nggak apa-apa. Bayangkan kalau yang ditinggalkan dulu banyak sekali, ya sudah terus saja Pak. Jadi sepanjang waktu qadha terus. Jadi itu tentang qadha. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung pertanyaannya Pak Kurnia tadi. Untuk yang tertidurnya itu di zuhur Pak. Kita masuk asar. Saya pernah mendengar, betul atau tidaknya nanti Pak Ustadz yang akan menjelaskan. Katanya di waktu sholat asar itu hanya sholat asar saja yang diperbolehkan. Tidak boleh sholat lain. Nah ini benar atau tidak, kesempatan inilah saya mencari ilmu dari Bapak. Bagaimana keterlambatan kelupaan di sholat zuhur ini, apa juga seperti tadi langsung kita qadha zuhur pada saat asar dan sholat asar, atau seperti apa yang akan dilakukan? Iya. Waalaikumsalam. Jadi ada hadisnya, ketika ada sahabat bertanya, Rasulullah saya kesiangan. Kata Rasulullah tidak dukir kan? Sholatlah kamu di saat ingat. Dan tidak ada batasan apakah hanya sholat subuh atau tidak, semua sholat. Jadi ketika dia sadar, ketika dia bangun, ketika dia teringat, ya sudah sholat. Sholat yang ditinggalkan dan sudah lewat waktunya. Termasuk ya tentu saja sholat asar. Sholat zuhur karena tidurnya mungkin jam 11 gitu, istrinya ngebangunin gitu. Dari bangun tapi nggak mau bangun, mau bangun jam 4. Ya sudah, jam 4 itu dia sadar dan dia terbangun. Sholat asar itu yang saya tahu orang saya itu. Sholat di waktu ingatnya. Itu juga disebut dengan qadha. Ya. Ada yang lain? Ya ini. Saya mau bertanya, apabila orang salah sholat ya kata kiblatnya, sejadahnya zaman sejadah sekarang kan nggak ada tanda ininya ya Pak Ustadz ya. Itu pada saat dia sholat kita tegur, apa selesaikan dulu sholat baru kita tegur? Apakah dengan menegur di saat
Ini yang benar. Jadi kalau lagi sholat itu kayaknya gimana gitu? Kebetulan saya dulunya ke anak saya. Oh, Ke anak saya. Karena makanya Pak Ustadz tadi kata Pak Ustadz, kita tanya sama Allah, sholat kita diterima sempurna, hanya sholat kita ya Pak Ustadz ya. Kalau tidak diterima kan sedih kita ya Pak Ustadz ya. baik. Ya, kemudian. Baik, cukup Pak? Oh iya, silakan. Kalau sholat subuh kita kan mungkin datangnya udah agak telat ya, tapi belum komat. Tapi begitu kita sholat qobliyah subuh baru 1 rakaat, ini udah komat. Imam udah nyuruh komat. Nah itu kita lanjutkan ke 2 rakaat atau kita ikutin imam sholat lah? Lanjutkan aja Pak. Lanjutkan. Kalau kan dia udah mulai. Udah mulai. Lanjutkan Sholat aja. subuhnya mulai. Iya Pak, kan kita masih dapat jamaah sebelum dia ruku dan tidak masih termasuk dapat jamaah. Karena ada yang bilang udah batal langsung ikut subuh. Kecuali kondisi imam sudah mau ruku ya. Iya nanti kita hilang kesempatan jadi masuk. Walaupun pahala jamaah terdapat ya. Laksanakan aja kalau ini tinggal 1 rakaat lagi ya. Kalau 1 rakaat komat kan. Rasanya sih untuk 1 rakaat lagi masih buru. Iya, mungkin jangan sampai berkurang. Coba Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira demikian apa yang bisa sampaikan. Bincang-bincang kita tentang sholat. Lagi-lagi bab sholat begitu luas dari berbagai tinjauan. Dan mudah-mudahan yang kita bicarakan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan kafar.